Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seringkali dalam hiruk pikuk kehidupan ini kita terlalu fokus kepada dunia. Pagi sibuk bekerja, siang mencari nafkah, dan malam bersantai. Lalu tanpa kita sadari, hari demi hari berlalu begitu saja. Namun hati semakin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah hari ini kita mengingat kematian? Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk akhirat? Sudah? Belum. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kedekatannya hari kiamat, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Pada ayat tersebut mengatakan bahwasanya hari kiamat itu sudah semakin dekat. Di sini hari kiamat menggunakan kata hisabuhum, yaitu nama lain daripada hari kiamat. Hari kiamat itu mempunyai banyak nama. Al-Qari'ah, Az-Zalzal itu merupakan nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat itu terdapat dua macam. Yang pertama ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Tahu kiamat kubro? Tahu? Kiamat kubro itu ialah di mana bumi itu hancur semuanya. Sebagaimana yang tergambar dalam Quran surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yaitu apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, maka dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Itu merupakan hari kiamat yang besar, yang kubro. Dan pada hari kiamat tersebut terdapat yaumul hisab, yaumul hizan, yaumul mizan, ada syirat semuanya. Dan yang kedua adalah kiamat suro. Kiamat suro itu adalah kiamat yang kecil. Apa contohnya? Ialah berupa kematian. Jadi kematian itu juga disebut dengan kiamat karena berakhirnya kehidupan. Pasti semua orang itu akan merasakan kematian. Dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi sebelum merasakan kiamat kubro, kita akan merasakan dulu kiamat suro. Apakah kita mau menututi kepada kiamat kubro? Mau apa enggak? Enggak mau ya. Karena kiamat kubro, siapa aja yang nututi sama kiamat kubro, dia adalah seburuk-buruknya manusia. Dan untuk kita menghadapi kiamat itu kita harus membutuhkan bekal. Tapi di sini dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya manusia dalam menghadapi kiamat itu dia itu dalam keadaan ghaflatin mu'ridun, yaitu berpaling, dia itu lalai dari dunia. Apa yang membuat manusia itu sampai lalai kepada hari kiamat, tidak mempersiapkannya? Menurut Imam Al-Ghazali, penyebabnya ialah karena dia, yang pertama penyebab lalai, yaitu karena bodoh dan panjang angan-angan.
yaitu kebodohan dan panjang angan-angan. Dia itu bodoh dan berangan-angan bahwasanya dia akan hidup. Dia mempunyai kehidupan yang masih panjang. Entah itu besok, lusa, atau tahun depan untuk dia bisa melakukan kebaikan, untuk dia bisa bertaubat. Dan padahal yang perlu kita sadari bahwasanya kematian itu pasti datang. Kematian akan selalu mengintai kepada kita. Karena menurut Imam Ghazali bahwasanya sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi kematian itu yang sangat dekat dengan kita. Terus apa yang membuat manusia panjang angan-angan? Imam Ghazali juga mengatakan bahwasanya penyebab dari manusia panjang angan-angan itu adalah kebodohan dan juga cinta dunia. Jadi yang membuat manusia itu melupakannya adalah karena dia bodoh dan cinta dunia. Dia bodoh karena dia menggantungkan dirinya kepada masa mudanya. Dia beranggapan bahwasanya dia muda, dia itu apa? Jauh dari kematian. Dia beranggapan bahwasanya dia itu masih jauh dari kematian karena dia masih muda. Terkadang dia juga merasa jauh dari kematian karena dia itu merasakan sehat. Padahal mati itu tidak memandang dia itu sehat, tua, muda ataupun anak-anak, pasti semuanya menunggu gilirannya. Kalau sudah waktu tiba, meskipun dia muda ataupun tua, pasti akan mati. Karena sudah banyak ya kita melihat teman-teman kita yang masih muda, dia sudah meninggal. Masih sehat, dia juga meninggal. Padahal ada orang yang sudah tua, sering sakit-sakitan, dia tidak meninggal. Yang kedua adalah cinta dunia. Yaitu manusia kalau hatinya sudah terikat dengan dunia, dia akan merasa kesulitan. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya sehingga membuat dia merasa berat untuk meninggalkan dunia. Dan apabila dia diingatkan tentang kematian, dia itu merasa tidak senang, merasa benci karena diingatkan tentang kematian. Karena dia keinginannya itu apa? Agar bisa hidup terus-menerus selamanya. Padahal di dunia itu hanyalah sementara. Lalu bagaimana cara kita menyembuhkan panjang angan-angan? Ialah dengan menyadari bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja. Dan yang kedua adalah dengan tidak terlalu mencintai kepada dunia. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwasanya cintailah apa yang kamu cintai, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Jadi boleh-boleh saja kita itu mencintai dunia, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Dalam maqalah dikatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal besok. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.